Pembangunan dan Berkelanjutan dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Ahsin Tohari, SH.MH. Halo semua, perkenalkan, nama saya Ira Nuryansa dengan NIM 211061130 kelas C. Apa itu pembangunan berkelanjutan? Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang tanpa merusak atau menurunkan kemampuan generasi mendatang. Pembangunan ini memerhatikan analisis dampak lingkungan hidup dan memberikan balasan pada laju pemanfaatan ekosistem alamiah dan sumber daya yang ada di dalamnya. Pembangunan ini juga merupakan proses yang memaksimalkan sumber daya alam yang tersedia dan diolah dengan manusia. Nah, ini ada 17 tujuan pembangunan keberlanjutan yang terdiri dari: pertama, tanpa kemiskinan; kedua, tanpa kelaparan; ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera; keempat, pendidikan berkualitas; kelima, kesetaraan gender; keenam, air bersih dan sanitasi layak; ketujuh, energi bersih dan terjangkau; kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; kesembilan, industri, inovasi dan infrastruktur; kesepuluh, berkurangnya kesenjangan; kesebelas, kota dan pemukiman yang berkelanjutan; 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; 13, penanganan perubahan iklim; 14, ekosistem laut; 15, ekosistem daratan; 16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh; dan yang terakhir, 17, ialah kemitraan untuk mencapai tujuan. Ini adalah tujuan dari pembangunan keberlanjutan yang terdiri dari 17. Analisis kasus dari target TPB harus tercapai. Dalam agenda SDGs Pembangunan Berkelanjutan atau the 2030 Agenda for Sustainable Development atau SDGs adalah sebuah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. SDGs atau TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi, dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau disebut dengan No One Left Behind. SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target tujuan SDGs dan terdapat 4 pilar dalam SDGs. Selanjutnya, dalam kasus tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang dibicarakan dalam forum agenda tujuan pembangunan berkelanjutan dan ketimpangan yang melebar. Berbicara sehari sebelum sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 26 September di Amerika Serikat, berdasarkan permasalahan, menurut Sekretaris Jenderal PBB yang menyatakan bahwa penyebab adanya SDGs mengalami kendala ialah negara maju tidak memberikan kesempatan bagi negara yang berkembang untuk melakukan perubahan, hal yang menunjukkan negara maju tidak selaras dengan negara berkembang untuk melakukan perubahan. Namun, menurut Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN yang diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri yang bernama Retno LP Marsudi yang menyebutkan bahwa negara-negara selatan, umumnya pada negara berkembang, tidak mendapatkan kesempatan setara dalam pertumbuhan dan melompat menjadi negara kaya. Masih adanya diskriminasi dalam perdagangan dan hambatan untuk hilirisasi industri berbahan baku alam. Terdiri dari 4 pilar SDGs. Pertama, pilar pembangunan sosial adalah suatu tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Kedua, pilar pembangunan lingkungan adalah suatu tercapainya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan. Ketiga, pilar pembangunan ekonomi adalah suatu tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha secara inovasi, industri, inklusif, infrastruktur memadai yang energinya bersih, terjangkau, dan didukung oleh kemitraan. Keempat,
Pilar pembangunan hukum dan tata kelola SDGs adalah suatu terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk menciptakan suatu stabilitas, keamanan, dan mencapai negara berdasarkan hukum. Mungkin sekian analisis yang bisa saya sampaikan untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah hukum pembangunan dan berkelanjutan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.